Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan GPIB Indonesia kita bersatu hati dalam Night Call. Mari sebelum kita mulai, saya mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Allah sorgawi yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, tuntunlah kami dalam pengetahuan dan hikmat-Mu, sehingga kami memahami kehendak-Mu yang kami lakukan dalam keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari Habakuk pasal kedua ayat 20. Satu ayat saja demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya percaya bahwa ketika ada orang yang mengasihi kita dengan sungguh, dan orang itu menegur kita, itu pasti karena demi kebaikan kita, bukan untuk mencelakakan kita. Teguran Tuhan sangat tegas. Deklarasi Tuhan di hadapan Habakuk juga sangat jelas. Tuhan bertindak tegas terhadap kejahatan yang dibuat manusia, baik oleh Babilonia, orang-orang Kasdim, Israel secara umum, juga Yehuda. Bukankah ayat 6 sampai dengan 19 jelas menyebutkan perkataan Tuhan bahwa celakalah kamu yang mencuri dan bernafsu menguasai. Celakalah kamu yang tamak dan mencari keuntungan yang tidak halal. Celakalah kamu yang melakukan kekerasan dan ketidakadilan. Celakalah kamu yang merancang kejahatan sesudah pesta pora merusak moral. Celakalah kamu yang menyembah atau tunduk pada benda, kuasa, kekuatan selain Tuhan. Sebab, nah ini kita masuk ke ayat 20, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Karena itu berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Sobat Kristus, teguran tegas Tuhan pasti demi kebaikan kita. Pertanyaannya ya, dari teks yang kita baca, di manakah bait Tuhan yang kudus itu? Di Yerusalem? Di gereja kita? Di gedung-gedung gereja yang suci dan agung yang terkenal itu saja kah? Nah, saudara, ada masanya ketika Tuhan Allah mendidik umat Israel untuk taat dan setia melalui praktik-praktik keagamaan yang mengikat dan berfokus pada bait suci di Yerusalem. Praktek-praktek keagamaan ini diharapkan menumbuhkan spiritualitas yang mendalam, yang tidak terpaku pada hal-hal material, tetapi yang rohani. Nah, Tuhan ada di bait-Nya yang kudus, demikian ayat 20. Di manakah itu? Di sini dan di sana. Di semesta yang maha luas, juga di dalam hati kita. Di tengah persekutuan, juga di tengah keluarga kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan maha hadir. Borderless God. Dalam catatan penulis Injil Yohanes misalnya, khususnya di pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian Tuhan Yesus berkata. Nah, ketika bait Allah, yaitu hidupmu, keluargamu, persekutuanmu, gerejamu, keseharianmu, yang mesti berfokus pada Tuhan itu engkau campur adukkan dengan berhala-berhala,
kuasa dan kekuatan, ego, kehendak, materi-materi yang menjauhkanmu dari Tuhan, dia menegaskan, ingat Tuhan ada. Demikianlah kurang lebihnya di bagian awal ayat 20. Dia melihat, dia menelisik, dia memperhatikan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Berdiam dirilah, atau dalam bahasa Ibraninya hafsah, gitu ya, hafsal, bukanlah sekadar ajakan untuk bersaat teduh saat memulai atau sesudah ibadah-ibadah yang biasanya kita lakukan, gitu ya. Berdiam dirilah atau hasal ini ekspresi atau ungkapan untuk menegaskan keadilan Tuhan. Jadi ungkapan ini juga muncul ternyata di Sefanya pasal 1 ayat 7 dan juga Zakaria pasal 2 ayat 13 untuk menegaskan bahwa ada hari Tuhan. Hari di mana Tuhan menyatakan keadilannya di atas ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi di bumi. Waduh, kok ngeri kali ini ya. Tapi kenapa harus takut jika hidup kita terus menuju pada yang benar? Bukan. Nah, bagaimana gereja memaknai berdiam dirilah ini? Bagaimana kita memahaminya? Katakan pada diri sendiri bahwa kalau bukan karena pengampunan Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita tidak akan mengalami dan menerima anugerah keselamatan yang memerdekakan kita dari dosa. Cilakanya banyak orang Kristen justru menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatannya. Dicatat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, bukan? Bukannya hidup sebagai hamba Allah, orang-orang Kristen menggunakan penebusan Kristus sebagai alat pemutihan. Jangan mencobai Tuhan. Di masa prapaskah ini, saudaraku, kita diingatkan untuk berdiam diri dalam 3 titik. Pertama, berdiam diri adalah titik hening untuk menengok ke belakang tentang apa saja yang sudah aku lakukan. Kedua, berdiam diri adalah titik sadar untuk melihat bahwa saya tidak mau melanjutkan apa yang salah sehingga di masa kini saya harus berubah. Ketiga, berdiam diri adalah titik harap untuk berjalan di jalan Tuhan bersama dengan Dia memasuki masa depan yang penuh tantangan. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Selamat memasuki masa-masa berdiam diri di masa prapaskah ini. Mari saudaraku kita berdoa. Allah yang membuka rahasia melalui pembacaan kitab Habakuk, kami semakin memahami bahwa kami manusia berdosa membutuhkan Engkau yang memulihkan hati, memulihkan keluarga, memulihkan apa yang kami yakini. Sehingga kami yakin benar bahwa sekalipun kehidupan kami penuh dengan tindakan-tindakan dan orang-orang yang berbuat jahat, kami mau memegang iman bahwa orang yang hidup benar, Engkau senantiasa pelihara. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang merawat dan memelihara kami, tidak hanya hari ini, juga hari-hari yang lampau. Ketika kami mengalami galau, ketika kami mengalami keluh kesah, ketika kami mengalami begitu banyak problema, maka biarlah kami belajar seperti Habakuk. Ketika dia mengambil saat tenang, bahkan di situasi yang sangat mencekam. Ketika Habakuk naik ke menara penjaga, dan dia berusaha untuk memahami, dan dia meninjau dan menantikan Engkau
maka biarlah kami dalam keresahan dan kegalauan, dalam kerumitan hidup saat ini, dimanapun kami berada, kami pun hendak meninjau dan menantikan apa yang Tuhan hendak nyatakan dalam hidup kami. Kadang kami tak mengerti kenapa harus banyak hal pergumulan yang harus kami jumpai. Terkadang kami ingin bebas dari masalah sehingga kami bisa lebih fokus untuk melayani Engkau. Namun kami diingatkan bahwa iman kami bertumbuh ketika kami tekun melewati tiap-tiap tantangan ini. Maka kami meminta kekuatan daripadamu, ya Roh Kudus, yang selalu menemani dan memelihara kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Biarlah kami terbuka hati dan terbuka mata, dan jiwa kami terus menatap kepadamu dan mendamba bahwa masa depan yang Engkau sediakan adalah masa depan yang cemerlang ketika kami berharap kepadamu, bukan kepada kekuatan kami. Ya Kristus, terpujilah Engkau yang senantiasa menyediakan yang baik dalam hidup kami. Biarlah kasih setiamu nyata dalam tiap-tiap anak-anakmu, warga jemaat dimanapun berada. Kami percaya bahwa sentuhan tangan kasih-Mu tiba di rumah mereka masing-masing. Ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan pekerjaan. Ada yang sedang bergumul ya Tuhan, dengan hal-hal yang bahkan tak terjangkau dengan pikiran manusia. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus menolong kami untuk boleh melewati dan mengatasi. Kepadamu kami memohon. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.